Hari-hari ini agak panas saudara ya. Tapi seperti yang kita tahu, banyak negara sudah mulai 42 derajat, 45 derajat. Satu-satunya negara di Asia yang terkena gelombang panas dan suhu tidak mencapai 40 hanya Indonesia. Masih 35, itu aja sudah panas saudara ya, apalagi 40. Tapi kita ngucap syukur, saat panas mendera, Tuhan tetap berikan hujan. Tapi seringkali kalau ada hujan saya juga berdoa, Tuhan tolong. Waktu hari apa itu saudara? Di daerah sini itu banjir saudara. Tuhan saya mengucap syukur setiap minggu saya ngomong Kaleb ayo bikin Efes Damim Tuhan. Dia selalu di depan, dia bikin Efes Damim. Saya mengucap syukur, airnya masuk enggak saudara? Enggak, masuknya tuh lewat belakang. Tapi saya ngomong di dalam nama Yesus tidak boleh lebih dari ini. Tidak boleh lebih dari batas yang ada di taman saudara. Di rumah tetangga-tetangga sudah masuk rumah. Saya mengucap syukur di window ini tinggi. Jadi kami tidak kebanjiran. Tapi saya juga berdoa Tuhan, lalu jangan kau izinkan kilat sabung menyabung itu jeleger. Bukan kenapa orang kagetan saudara, atau ada anak kecil di rumah. Saya selalu berdoa saat seperti itu saya akan ngomong deklarasi Tuhan tidak ada yang namanya pohon tumbang, semua listrik jadi aman dan tenang, tidak ada sambaran petir, tidak ada baliho rubuh. Saudara tahu di hari yang sama ada pohon tumbang. Di mana? Di Jalan Windu. Di mana? Di sebelah sana. Kenapa setiap kali kita berdoa? Dan kalau kita ini sepakat dengan Tuhan, kita sepakat dengan saudara-saudara kita. Saya mengucap syukur Jabas, UPS, mungkin unit yang lain. Setiap kali engkau sampai di Windu, engkau akan jalan kelilingi tempat ini. Minimal 1-2 kali setiap minggu dan rutin. Menurut saya saudara, yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan yang jagai setiap kita, amin. Tapi seringkali kita ini lupa. Engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi kehidupanmu dan akhirnya engkau kecewa. Saudara, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab kita. Tetapi ada namanya bagian Tuhan yang harus Tuhan kerjakan dan ada bagian kita untuk yang kita melakukan. Saudara, ini ada persekutuan kita yang pertama. Atau setelah kita libur 2 minggu, rasanya lama ya saudara ya. Kok enggak nyampe Sabtu, sudah Sabtu Ci. Saya tuh hari ini sempat lupa kalau ini hari Sabtu. Saya pikir kok hari ini seperti Minggu ya. Saya tenang-tenang di rumah, saya ini hari apa ya? Sabtu, oh Sabtu ya, oke. Kalau Sabtu saya harus mempersiapkan diri. Saya lupa saudara. Itu kemarin saya sharing di youth, saya tanya Tuhan harus sharing apa? Tuhan bilang sharingkan hal yang sama. Di setiap unit, saudara kalau mungkin saya ada di tempat ini, di persekutuan kita yang umum, tapi nanti kalau misalnya ada unit yang tidak ada di dalamnya, saya juga mau sharing supaya apa? Hari-hari yang Tuhan katakan. Saudara, ada sesuatu di bagian kita yang kita harus lakukan karena itu mendasar. Ya, kita mau buka dari Mazmur 133. Saya sharingkan ini kemarin di YRB. Saya juga akan sharingkan sekarang di umum supaya kita juga semua mengerti. Yaitu ada sebuah dasar yang Tuhan berikan, yang Tuhan ingatkan. Di persekutuan kita yang pertama, saudara ini kita masih bulan apa ini? Mei toh. Masih ada apa? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan ke belakang. Kita mau berkata Tuhan sebelum pemilu, akhir tahun nanti akan ada banyak kampanye. Saudara, bagian kita yang jaga Indonesia. Kita mau berdoa tidak ada huru hara. Ya, tidak ada yang namanya kekacauan. Kita tetap berdoa perekonomian Indonesia harus stabil saudara. Karena ini untuk apa? Untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan Tuhan terutama apalagi. Supaya lawatan terbesar bisa terjadi. Kerinduan kita ada semua firman Tuhan diberitakan di seluruh Indonesia. Tidak ada tempat-tempat terpencil yang tidak bisa dijangkau. Tapi ya semuanya terjangkau. Dan untuk melakukan semuanya itu butuh apa? Butuh dana saudara. Ayo mari kita bekerja maksimal. Mengambil jatah dan bagian kita untuk kita melakukannya bersama dengan Yesus. Amin. Saudara, tapi apa yang bisa membuat kita melakukan semuanya itu? Ada dasar yang harus kita lakukan bersama-sama. Di Mazmur 133 ini sering. Tante Hana paling sering. Ayo kita baca Mazmur 133. Ayatnya sedikit sudah cuma 3. Ya. Saya akan bacakan. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dikatakan di sini alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Lalu saya mulai cari tahu rukun itu apa sih sebenarnya. Apakah ada terjemahan yang lain? Saudara, ternyata kata-kata rukun itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Ya kan dibilang ada ya kalau di agama Muslim itu ada namanya apa rukun apalah gitu pokoknya, ada 5 rukun atau gimana. Tapi bukan yang itu saudara. Ini adalah kata-kata rukun itu saudara tahu berarti tiang. Salah satu terjemahan kata-kata rukun adalah tiang atau dasar. Nah, hari ini yang Tuhan mau katakan, engkau pilar, engkau mau diberkati berkelimpahan, engkau harus punya yang memfungsikan namanya apa? Tiang penopang dan dasar. Itu rukun. Dan tiang atau dasar yang kita miliki adalah siapa? Tuhan sendiri. Saya teringat ada satu lagu saudara, merelakan diri, meletakkan hidup, tidak ada lagi. Di situ ada kata-kata saya pernah sharingkan, menjadi pijakan untukmu Tuhan. Di awal kami membuat lagu itu, saya memberikan kata-katanya menjadi pijakan untuk saudaraku. Sejujurnya itulah kerinduan hati. Tapi hari itu Pak Petrus Agung almarhum memanggil saya, sini kamu. Ini lagumu. Ya Pak, ini lagunya Pilar, merelakan diri. Bagus, tapi tolong diganti. Kamu yakin mau menjadi pijakan saudaramu? Menjadi pijakan saudaramu lebih menyakitkan daripada pijakan Tuhan katanya. Saya pernah sharing atau saudara di salah satu kelompok saudara kita. Atau kalau engkau naik, diomongi bagaimana caranya supaya engkau turun. Kalau engkau di bawah, engkau akan diinjak-injak saudara. Saya bilang udah kejam amat ya. Atau, tapi jadi pijakan. Tuhan katakan pijakan untukku loh. Ternyata pijakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu menuntut kita punya hati yang rendah. Bukan rendah diri saudara, punya kerendahan hati. Butuh kerelaan ternyata menjadi pijakan Tuhan. Tapi di lagu itu dikatakan, waktu itu saya tulis pijakan manusia lebih menyakitkan kalau kau jadi pijakan manusia. Engkau akan dipijak begitu rupa dan tidak ada membebat hatimu katanya. Lebih baik engkau diinjak oleh Tuhan, dia akan menghajar engkau tapi dia juga membebat dan menyembuhkan. Lalu akhirnya saya ganti kata-katanya, menjadi pijakan untukmu Tuhan. Itu dasar. Saudara, panggilan kita ini seorang pilar, kita ini dasar. Saat orang lain mengerjakannya namanya peperangan rohani, masuk ke dalam bait Allah Tuhan, tapi tetap ada sebuah dasar yang harus kita miliki, yaitu siapa? Tuhan sendiri. Dan dasar ini salah satu disebut dengan apa? Rukun. Saya mengerti sekarang, di tengah-tengah kita ada begitu banyak perbedaan saudara. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, kita ini termasuk tenang. Gonjang-ganjingnya ada. Tapi tidak separah yang lain. Bukan bermaksud membandingkan atau apa. Dari sisi saya mengerti, oke, berarti memang dasar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu sudah ada rukunnya. Tapi masalahnya hari ini, apakah kita mengaktifkannya kembali? Saudara, kau perhatikan hari-hari ini. Di tengah sebuah kelompok, di dalam unit. Di persekutuan. Di keluarga, di pekerjaan, perusahaan, dimanapun. Bukan cuma cuaca yang panas. Saya ada barusan lihat di Instagram, saudara, lucu anak-anak kecil ngomong gini. Bapak ibu saudara, planet ini sedang panas. Pakai bahasa dari Sulawesi saudara. Dan engkau bapak-bapak kalau engkau merokok, jangan kau buang puntung rokok sembarangan. Itu bisa membakar hutan katanya. Lalu juga bilang, ibu-ibu engkau juga sama, engkau tidak perlu bergosip karena engkau bisa membakar emosi katanya. Lalu dikatakan lagi, dan tolong katanya, biar setiap kita bijaksana, tidak berbicara sembarangan, apalagi ngomong sembarangan, supaya kita tidak membakar perasaan kita. Saya pikir benar juga, suasana yang panas, itu kadang-kadang membuat kita juga ikut panas. Saya mengucap syukur saduk diingatkan, sama kau David, kalau mulai panas, masuklah ke air terjun. Iya loh saudara, kita tuh punya perjanjian air terjun, betul kan? Ada sebuah kata-kata yang baik. Di Bahtera kita menerima sangat banyak. Saking banyaknya. Banyak yang hilang juga kita gak kerasa saudara, betul gak? Saat semuanya tuh rasanya, bahasa Jerman tuh merepeki, you know. Semua rasa di pikiran itu penuh. Rasanya pengap dan sesak. Ditambah cuaca panas. Ditambah apa? Kuping tipis mendengar semua suara. Ditambah lagi apa? Semua seuson cara pikir kita yang salah.
Saudara percayalah, kalau air itu sedang apa? Mendidih. Mendidih, ada lagunya mendidih hatiku itu. Tapi sadarkah engkau, itu yang kita alami hari-hari ini, rasanya seperti emosi. Dalam hal apapun, kepengennya akan marah. Saya tidak tahu apakah cuma saya saja. Tapi rasanya tuh suasana tidak enak. Lalu saya mulai bertanya, Tuhan, kenapa kok seperti ini? Tuhan ngomong itu loh baca. Rukun, bukan berarti apa? Rukun itu sebuah tiang dan dasar. Nah hari ini kalau kita tidak rukun, saudara, bukan rakun ya, rukun. Kalau rakun itu binatang saudara, ya ini rukun. Apa sih sebenarnya rukun itu artinya? Rukun itu selain tiang atau dasar, dibilang juga damai, tidak bertengkar dalam artian tali persahabatan. Ya, bersatu hati, bersepakat rukun itu. Jadi pada akhirnya saat saya berkata, Tuhan ini seluruh rukun itu apa? Engkau cuma butuh sepakat hari-hari ini. Tapi saudara, sepakat itu sulit. Kalau engkau tidak merelakan dirimu, kalau engkau tidak punya kerendahan hati, sepakat itu susah saudara. Kenapa? Masing-masing orang ingin pendapatnya yang didengar, betul tidak? Semua kan kepengen yang penting aku yang benar. Saudara, tanpa engkau sadari, engkau sedang memelihara kebenaran diri sendiri dalam hidupmu. Lalu saya berkata, Tuhan bagaimana harus rukun ya? Engkau cuma perlu sepakat di dalam banyak hal. Saudara, anak kembar saja, ya toh. Kembar saja punya cara dan berpikir yang berbeda, betul tidak? Apalagi kita. Setiap kepala ini punya cara pikir, punya pendapat masing-masing. Untuk engkau bersepakat, butuh bukan cuma satu, minimal dua. Untuk bisa bersepakat, suami dengan istri harus belajar lebih bersepakat untuk kepentingan keluargamu. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, engkau butuh yang namanya sepakat. Sehati, sepakat. Itu dasar yang harus kita miliki di sisa tahun ini. Jadi kalau hari-hari ini engkau mulai kemerungsung, rasanya banyak begitu pertentangan, ingat kata-kata saya sore malam hari ini. Rukun, sehati sepakat. Tapi untuk itu saudara, kita itu sulit untuk orang namanya sepakat. Kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak sepakat. Atau ada beberapa hal yang membuat kita ini tidak percaya sehingga kita tidak sepakat. Kenapa? Kita akan baca. Ya, Markus 6 ayat yang ketiga. Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yang pertama, tidak percaya itu ada dua. Karena kita tidak mengenal atau kita mengenal terlalu lama. Saudara kan biasa duduk gini ya. Nanti kalau tiba-tiba ada jemaat baru yang pertama kali datang. Yang kita tidak hafal wajahnya. Terus tiba-tiba dia masuk, duduk paling depan. Nanti kan saudara pasti saling memandang. Meskipun tak terucap dengan kata-kata. Tapi dari sorot mata kita menyatakan siapakah dia. Betul gak? Lirik-lirikan toh. Sedangkan di sini kan gak pernah ditanya saudara. Siapa yang pertama kali datang? Pernah ditanya? Tidak pernah. Saudara datang silahkan, tidak apa-apa. Datang tak diundang kadang-kadang. Pulang tak diantar. Itu saudara. Tapi minimal saya mulai menghafalkan wajah Bapak Ibu saudara. Saya ngerti Bapak yang di sana, duduknya di sana terus pokoknya pindah-pindah. Di blok kursi hitam yang di belakang. Pak Anton juga selalu di tengah. Bapak yang ini meskipun saya tidak tahu namanya. Tapi selalu dekatnya duduk tiang. Setiap kali. Jadi kalau kursinya kosong saya bilang Bapak ini udah ada kemana ya. Minimal saya kenal wajahnya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal, duduk paling depan. Kemudian tiba-tiba ikut mengatur musik. Langsung dia memimpin pujian. Percaya tidak saudara? Tidak percaya. Sampean siapa? Betul tidak? Engkau tidak percaya. Karena pertama engkau tidak mengenal. Saudara, engkau tidak bersepakat dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak mengenali Tuhanmu. Dia kenal kita harusnya. Jangan sampai kita tidak dikenal Tuhan loh saudara. Engkau harus dikenal Tuhan. Dan kita harus mengenal Tuhan.
engkau tidak percaya karena semua yang engkau pelajari, yang engkau dengar, engkau tidak pernah praktekkan. Sampean baca Alkitab seperti baca komik, ya toh? Selesai membaca dan sudah, engkau tidak pernah praktek, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Engkau tidak mengenal Tuhan saat mengalami begitu banyak masalah dalam hidupmu. Engkau memandang dengan cara pandang yang salah, engkau marah, engkau tidak mengenal Tuhan. Tapi yang kedua, ketidakpercayaan itu bisa datang karena kita mengenal orang terlalu lama. Seperti yang dikatakan di sini. Orang-orang bilang, ini di Markus 6 ini tentang Yesus. Kenapa mereka tidak percaya? Di sini dikatakan, dia ini anak tukang kayu loh. Anaknya Maria. Saudaranya kita tahu, saudara perempuannya ada bersama dengan kita. Dan mereka kecewa serta menolak dia. Kenapa? Terlalu kenal. Saudara, kalau engkau terlalu lama mengenal orang dengan baik, yang makin nongol, yang makin baiknya apa jeleknya? Jeleknya. Saking engkau mengenal jeleknya, engkau tidak percaya dengan saudaramu. Ini yang kita alami hari-hari ini. Engkau tidak punya rasa percaya terhadap saudara sepelayanan kita karena engkau mengenal mereka. Saudara jangan seperti itu. Contoh, dulu saya tuh punya teman baik sih saudara. Dia mau mendengarkan setiap keluh kesah, setiap cerita apapun yang saya sampaikan. Tapi dia juga orang yang ramah. Kalau saya berpikir saat saya berkeluh kesah maka dia akan diam. Tapi ternyata salah, saking ramahnya orang yang sama menceritakan apa yang saya ceritakan. Lalu ternyata yang saya ceritakan diceritakan orang lagi, jadi heboh saudara. Menurut saya orang seperti ini, atau bukan punya speaker. Saya pinjam istilah emak saya yang zaman dulu. Ojo cedak-cedak karo wong kuwi, jangan dekat-dekat sama orang itu. Radio bodol itu katanya ya toh. Radio rusak. Kenapa? Speakernya atau volumenya nyala terus tidak pernah bisa berhenti. Saudara, kalau engkau bertemu dengan orang seperti ini yang ember tadi saudara, setiap kali ada masalah engkau bakal cerita enggak? Bakal cerita? Enggak kan? Engkau akan menghindar. Betul enggak? Kalau engkau tahu ada temanmu atau ada saudara kita, hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Saat engkau terjepit dan sepertinya engkau butuh seseorang untuk saling mendoakan. Saudara cari saudara seimanmu yang benar apa yang tidak benar. Engkau akan cari yang benar. Kan engkau tidak mungkin mencari orang yang tidak benar tadi. Kenapa? Engkau tidak percaya mosok atau dia bisa dipercaya. Hidupnya aja tidak beres kok. Betul tidak? Tapi setiap kali itulah yang kita lakukan. Engkau tidak percaya. Karena mungkin engkau mengenal terlalu lama. Engkau kenal kelemahannya. Sehingga engkau tidak bisa percaya. Berapa banyak dari kita, engkau marah dengan saudara, bukan saudara seperguruan, saudara. Kita kan bukan tempat silat Shaolin, saudara ya. Atau berapa banyak dengan saudara sepelayanan, dengan pemimpinmu, engkau tidak percaya karena engkau pernah melihat yang namanya sedikit kelemahannya. Engkau merasa dia tidak kompeten, tapi saudara saya ngomong berulang-ulang. Kalau Tuhan pilih orang-orang ini menjadi rekan sekerja kita dalam melayani Tuhan. Kalau Tuhan pilih orang-orang ini menjadi pemimpin di atas kita, percayalah ada sesuatu dalam hidupnya yang kita tidak punya. Tapi kita gak perlu cari tahu dia punya apa ya. Weslah saudara, engkau hanya butuh apa? Rukun, sepakat, sehati. Meskipun itu sulit. Hal yang pertama supaya engkau bisa sepakat dan sehati, engkau butuh saling percaya. Ketidakpercayaan membuat kita menjaga jarak. Ketidakpercayaan membuat kita terpecah belah dan terpisah. Otomatis ini secara manusia saudara. Engkau akan mencari gengnya. Biasanya orang-orang itu mencari yang cocok. Kan jarang saudara mencari yang tidak cocok. Contoh, kalau saudara bertemu dengan seseorang. Oh naksir nih yang mau jadi pacar. Saudara kan dia cocok dengan saya, itu dunia. Kalau dengan Tuhan, pasti bertolak belakang dengan kita, betul enggak? Tapi engkau cenderung mencari yang cocok. Kalau enggak cocok, pergi aja. Itulah kenapa ada banyak jenis gereja hari ini. Kenapa? Bukan masalah saling membenci, cocok tidak cocok. Tapi sekali lagi, apapun yang Tuhan sediakan di sekeliling kita, engkau ditempatkan di keluarga manapun, Tuhan sudah punya hitungan dan itu adalah tempat paling tepat buat kita.
Yang engkau perlu hanya apa? Rukun. Menjadi berdamai dan sepakat. Lalu dikatakan, saat mereka tidak percaya, saat kita tidak percaya dengan saudara-saudara kita dan kita tidak bersepakat, kita tidak bisa namanya serah hati, saudara. Kita itu akan tersandung, jatuh bahkan terkapar ya. Kita ini kalau coba saudara baca di versi The Message ya. Markus 6 ayat 3. Saya ini tidak pintar baca bahasa Inggris saudara, tapi di kalimat terakhir dikatakan diterjemahkan gini. Dia pikir dia siapa? Mereka tersandung karena sedikit yang mereka ketahui tentang dia dan jatuh terkapar dan mereka tidak pernah melangkah lebih jauh. Ketidakpercayaan kita seringkali membuat kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Engkau akan stuck di tempat. Seperti saat tiba-tiba ada, saya masih ingat waktu itu, Pak Yusak almarhum bersaksi, aku dibawa Tuhan naik ke atas gunung. Dan begitu sampai di sana, di pinggiran gunung, itu jurang. Saudara, yang dia lakukan tanya Tuhan jurang, tapi Tuhan bilang jalan. Saat dia percaya kepada Tuhannya dan dia berjalan, tiba-tiba dia tidak jatuh. Oh, ternyata ada jembatan seperti kaca di bawahnya. Sehingga dia bisa menyeberang. Sekarang jembatan kaca di puncak gunung, di Cina banyak saudara. Tapi kalau saudara lihat videonya, berapa banyak orang yang berani berjalan di atas kaca. Dan berapa banyak orang yang kewelan, sampai pegangan minggir-minggir. Padahal pasti kan orang membuat jembatan sebahaya itu, pasti mereka sudah menghitung. Betul enggak? Menghitung safety-nya. Kan enggak mungkin orang membangun jembatan berharap semuanya rontok, orang jatuh dan mati, saudara. Betul enggak? Kenapa? Engkau tidak percaya. Begitu engkau tidak percaya, engkau akan tetap ada di pinggir gunung. Engkau tidak akan pernah berani melangkah. Yang mata kita lihat sepertinya jurang, tapi yang Tuhan lihat ada sebuah jembatan kaca. Kalau engkau tidak percaya, engkau tidak akan melangkah lebih jauh. Jadi butuh yang namanya kepercayaan untuk kau bisa sepakat dan berdamai. Dan poin yang kedua, seringkali kita tidak bisa percaya karena kita ini menilai orang-orang di sekeliling kita. Dan bahkan kadang-kadang kita lupa kita menilai Tuhan dengan ukuran manusia. Ya, kita akan baca di 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Demikian. Kadang kita lupa bahwa Yesus itu manusia, tapi dia juga Tuhan. Dan kadang kita ini menilai Tuhan seperti manusia biasa yang tidak punya kuasa apapun. Tapi okelah kalau dengan Tuhan, minimal dari kita mengerti bahwa dia adalah Tuhan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita? Seringkali kita menilai mereka menurut ukuran manusia. Lumrah saudara, betul enggak? Ya masa menilai manusia dengan ukuran monyet atau apa, kan ya enggak saudara ya, toh harus dengan ukuran manusia. Tetapi saudara lupa, kita ini dikatakan manusia ilahi. Manusia yang Tuhan ciptakan dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara yang sering dibilang beyond human. Saya tuh ya saudara ya, waktu kata-kata pertama itu keluar, saya tuh merenungkan. Bukan cuma hari, bukan cuma minggu, bulan dan tahun. Beyond human ki piye toh sakjane. Beyond human itu apa? Apa yang mesti dilakukan? Kita tuh harus bagaimana? Manusia ilahi itu seperti apa? Yang dibilang pasukan terdahsyat itu dahsyatnya di mana? Pernahkah saudara memikirkan dan merenungkan? Saya renungkan saudara. Maksudnya apa sih? Dikatakan manusia ilahi. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan. Di dalam dunia ini, semua orang selalu mau jadi nomor satu. Mulai dari kecil. Ya toh, harus jadi juara kelas. Ya toh, 17-an harus jadi juara di lomba 17-an. Harus juara RT, juara RW, atau mungkin kecamatan. Wong cuma makan kerupuk aja loh saudara ya. Harus bertekad jadi juara satu, rak mudeng saya. Ayo, disemangati. Ada ibu-ibu saya melihat melatih anaknya makan kerupuk dengan cepat. Tak pikir itu buat apa atau bu? Nanti Ci, kalau buat lomba 17-an. Mau makan kerupuk di lomba saudara ya. Dan dilatih cepat-cepat supaya juara satu.
Semua orang ingin nomor satu. Semua ingin menjadi yang utama. Betul enggak? Tapi tidak dengan ukuran Tuhan. Dikatakan bahwa dalam firman Tuhan, kalau engkau mau menjadi yang utama, engkau harus melayani. Engkau harus menjadi seorang hamba. Betul enggak? Kalau saya boleh terjemahkan bebas. Ya. Kalau Tuhan seringkali mendidik kita, Dia tidak pernah memaksa kita menjadi yang utama. Dia tidak pernah mencari hati seorang tuan. Ada lagunya, yang kau cari adalah hati hamba. Hamba itu apa nomor satu toh saudara? Enggak toh? Menurut saya, ukuran manusia engkau harus menjadi yang utama, yang nomor satu. Tapi ukuran yang Tuhan punya, engkau harus melayani, menopang saudaramu menjadi yang mungkin nomor dua. Tidak mudah menjadi orang yang nomor dua saudara. Butuh pengurapan khusus, percayalah. Karena kita tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan engkau harus menjadi yang utama, menjadi nomor satu, atau menjadi yang terhebat. Tapi yang Tuhan didik buat setiap kita, engkau harus punya hati seorang hamba. Engkau mau besar, engkau harus melayani. Engkau mau ternama, engkau harus punya kerendahan hati. Itu ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Kalau ukuran manusia, saat engkau dipukul, apa yang kau lakukan saudara? Hajar balik, lebih parah kalau perlu, betul gak? Itu saya. Tapi kan tidak ada yang berani mukul saya saudara ya. Kalau dulu saya punya prinsip, kalau saya disakiti, saya akan membalas dendam lebih dari apa yang dia lakukan kepada saya dulu. Saat masih kecil saya pernah melihat, saya pernah cerita saudara ya, keluarga kami bukan dari keluarga yang kaya. Lalu papi mami saya itu adalah orang-orang yang selalu ngalah. Saya juga heran, kok ada di dunia ini ya orang yang punya kesabaran ekstra seperti ayah saya. Sabar banget, saking sabarnya sampai jengkel kadang-kadang menghadapinya saudara. Terlalu sabar. Diperlakukan apapun diam, tidak pernah komplain. Saya tahu mami saya itu kolerisnya akut saudara. Tapi setiap kali dia menghadapi tekanan, dia diam, itu hebat. Orang koleris, ya toh, under pressure dan tetap tenang, jarang. Ya toh. Biasanya orang koleris begitu tertekan, wah, jurus pokoknya langsung keluar, ya toh, kolerisnya. Tapi saya tahu mereka punya modal, diam. Lalu yang tidak tahan akhirnya saya. Saat mereka dihina, mereka direndahkan, mereka disalahkan untuk beberapa kejadian yang bahkan tidak mereka lakukan, mereka diam dan menerima seolah-olah itu salah mereka. Ya wes lah. Melihat itu saya sakit. Sebagai seorang anak dari kecil saya lihat orang tua saya direndahkan, dihina seperti itu. Hati saya sakit saudara. Dan akhirnya itu yang membentuk saya menjadi seorang yang ambisius. Saya ngotot belajar. Saya ngotot melakukan semuanya sendiri. Tak pikir-pikir benar juga. Tapi membuat saya menjadi tidak punya belas kasihan. Saya menjadi orang yang ambisius dan mampu melakukan semuanya sendiri. Saya berharap gini, saya tidak butuh orang lain. Saya bisa melakukan semuanya sendiri. Itu yang akhirnya membentuk saya saudara. Menjadi seseorang dengan tembok yang sangat tebal, tinggi dan besar. Kamu tidak akan pernah bisa menyentuh saya. You cannot touch me. Wes kaya ya toh. Kalau sampai kau berani menyentuhku, aku akan menghancurkan dirimu. Wah ceritanya gitu ya. Kayak apa namanya? Kayak Marvel. Tapi sekali lagi. Itu membentuk hati ini menjadi beku. Tapi saudara, engkau butuh yang namanya percaya tadi. Saudara, saya tidak percaya dengan banyak orang. Saya selalu punya pikiran semua orang akan mengecewakan saya. Satu-satunya pribadi yang tidak mengecewakan saya cuma Tuhan. Dan itu mengiringi pertumbuhan pribadi saya sampai saya dewasa. Tapi menurut saya kalau di hadapan Tuhan itu dosa saudara. Engkau beku seperti itu. Tapi kalau itu dengan dosa, tidak masalah. Tapi menurut saya itu juga sebuah modal yang baik untuk saya.
Saya itu jadi punya rasa cuek yang akut, saudara. Tidak peduli dengan apa kata orang, atau tidak peduli dengan apapun yang terjadi karepmu. Tapi sekali lagi, dengan Tuhan tidak bisa seperti itu. Ukuran manusia yang kita pakai tidak berlaku di hadapan Tuhan. Saat orang dunia memukul kita, orang pada umumnya akan membalas atau 7 kali 7 lipat mungkin ya. Seperti firman Tuhan. Tapi itu kan seperti dendam kesumat, saudara. Seperti yang saya miliki. Saya itu seperti punya dendam. Itu yang membuat saya ngotot sekolah, saya ngotot kerja. Saudara kalau mau tahu, cita-cita saya adalah menjadi wanita karir yang sukses dan kaya raya. Tapi engkau harus hati-hati. Kalau kita mau, Tuhannya tidak mau. Maka dalam semalam, dari wanita karir yang sukses dan kaya raya, dalam semalam berubah menjadi babu dan ibu rumah tangga. Antar anak sekolah, nyapu ngepel, nyuci baju, gitu, menemani les, bikin PR. Itu jauh dari bayangan yang saya inginkan. Sampai saya sempat berpikir, sepertinya Tuhan, ini salah jalan hidupku. Ini hidup orang lain, bukan hidup Lani Rahmawati. Ini hidup orang lain. Butuh waktu untuk bisa menerima, saudara. Saat Tuhan katakan, engkau mau jadi yang utama, engkau harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu enak. Yang tidak enak saat kita melayani Tuhan, bertemu dengan melayani manusia. Nah, itu menyesakkan hati, saudara. Tapi sekali lagi itu latihan untuk kita. Supaya apa? Supaya penilaian kita bukan karena yang seperti yang dilihat manusia, tetapi apa yang dilihat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ditampar pipi kananmu, kasih sebelah kiri. Mana ada yang mau, saudara? Mau coba? Saya tabuk, saudara, pak. Nih Cik, satu lagi. Pertama hal pasti marah kamu. Emosi pasti. Tapi itu yang Tuhan ajarkan. Kalau ada orang pukul kamu di kanan, kasih yang kiri. Mana ada? Kalau engkau diminta jalan 1 mil, engkau harus berjalan 2 mil. Itu ukuran Tuhan. Saudara, kalau engkau membaca firman Tuhan yang saya ucapkan hari ini, engkau pasti akan mengerti. Engkau mengerti itu adalah firman Tuhan, tapi seringkali kita skip, kita melewatkannya karena menurut kita tidak enak. Tapi sekali lagi, berhentilah menilai saudara-saudaramu, menilai Tuhan, menilai pemimpinmu dengan ukuran manusia biasa. Engkau harus punya penilaian seperti yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan bukan rupa, bukan harta, tapi apa? Hati. Saat Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja, saudara, dia gak lihat rupa. Kenapa? Elok, kemerah-merahan. Seperti saya, mukanya merah. Kemerah-merahan. Matanya bagus. Saya tuh membayangkan Daud itu cantik, saudara. Tidak tinggi, terus tidak ada potongan raja. Mungkin malah lebih cocok potongan idol K-pop mungkin ya. Muka kecil, cantik, kemerah-merahan, matanya indah. Gak ada tampang raja. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Dia juga cuma seorang gembala. Dikatakan kambing dombanya hanya 1-2. Berarti kan mungkin 10 aja tidak ada. Skill perang dia tidak punya. Tapi Tuhan mampu memperlakukan Daud menjadi seorang raja. Bisa menjadi panglima Tuhan yang berkemenangan dengan latihan 2 ekor kambing dombanya loh, saudara. Dia bukan Allah yang melihat rupa, dia lihat hati. Masalahnya setiap kita tanpa kita sadari, kita menilai di sekeliling kita lewat apa? Pandangan mata kita. Saudara, pandangan mata kita hanya berhenti sampai di fisik. Engkau tidak bisa menghakimi orang-orang. Kenapa? Engkau bahkan tidak tahu apa yang dilakukan orang itu saat dia berdoa di dalam kamar. Engkau tidak pernah tahu. Mungkin orang-orang di sini cuma diam. Seringkali ke persekutuan cuma tidur. Tapi saya tahu Tuhan buat dia ada di tempat ini. Ada sesuatu yang dia lakukan untuk tempat ini yang mungkin menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak tahu. Untuk itu yang pertama, engkau harus punya percaya. Tidak boleh engkau menilai dengan ukuran manusia. Dan tidak boleh engkau menghakimi dan berprasangka. Saudara, yang dinamakan sepakat itu seperti apa sih? Kita akan baca selanjutnya.
Di Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Sekali lagi dikatakan, maka Yakobus, Kefas, Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Saudara, yang dimaksud berjabat tangan bukan berjabat tangan seperti ini. Tapi gini, ini berjabat tangan cara orang zaman dahulu. Saudara, kalau engkau berjabat tangan dan kalau engkau menolong saudaramu dengan posisi seperti ini, jabat tangannya, ini mudah lepas, tarik dek. Lepas, gampang. Tapi coba kalau gini, tarik. Tak tergoyahkan saudara. Ayo tarik, udah apa belum? Sudah makan belum kamu tuh? Udah ada tenaganya. Gitu? Kalau tidak percaya coba sama sebelahnya. Gitu? Jabat tangan, coba. Gitu? Coba jabat tangan. Sini bro, jabat tangan. Soalnya aja fitness mau ku tarik saudara. Gak lepas-lepas ya toh. Lebih sulit untuk lepas, betul enggak? Itu berjabat tangan. Nah, dikatakan di sini the right hand of fellowship. Dikatakan berjabat tangan dengan aku sebagai tanda persekutuan. Itu jabatan tangan sepakat, jabatan tangan unity yang tidak gampang untuk lepas. Kenapa? Yang pertama percaya. Yang kedua, kita tidak pernah menilai seorang manusia dari apa yang kita lihat. Siapakah kita ini menghakimi saudara? Tuhan aja menghakimi masih nanti. Masa kita menghakiminya sekarang? Ada unity. Ini sebagai tanda otoritas. Sehati, sepakat. Tapi dikatakan juga sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi, maksudnya Paulus, kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Berjabat tangan sebagai tanda persekutuan, the right hand of fellowship tadi, bukan berarti kita seragaman. Tetapi berbeda. Tapi bisa saling mendukung. Berjabat tangan, sepakat, sehati tadi untuk kepentingan Tuhan. Bukan di sini dikatakan bahwa semua akan pergi berbondong-bondong kepada hanya orang yang bersunat. Enggak. Di sini dikatakan kepada orang-orang, aku pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kamu pergi kepada orang-orang yang bersunat. Punya bagian yang berbeda. Di sini dikatakan bahwa pergi saling bekerja sama sesuai panggilan masing-masing. Itulah mengapa di eklesia ini, saudara, kita punya banyak unit. Saudara, ada 7 unit yang kita punya. Gitu. Sedikit saudara, saya kalau tanya lihat tuh di Mahanaim tuh unitnya ada berapa? 38. Saya sampai bingung 38 tuh unit apa aja saya tidak ngerti. Kita 7 aja pusing. Gitu. Di persekutuan anak-anak pasti berbeda. Anggotanya anak-anak. Cara memberitakan firman-Nya seperti anak-anak. Pujian penyembahannya seperti anak-anak. Nyanyi mungkin dengan gaya King Kong badannya besar, ya toh? Kalau daki semua orang gini-gini. Mungkin saya tahu lagunya, kenapa? Karena kalau di sini tuh bruk, di bawah itu kedengeran saudara. Duk gitu kedengeran. Lalu kalau persekutuan ibu-ibu lain lagi. Cara memuji Tuhannya lain, nyusun kursinya aja lain saudara. Di persekutuan ibu-ibu nggak ada lesehan, semua pakai kursi. Kenapa? Apakah sopan santun? Bukan, sudah banyak yang tua saudara. Kalau sudah duduk di bawah begini, lupa berdiri. Jadi duduknya harus dengan kursi supaya bisa berdiri. Cara mencapaikan firman Tuhan juga lain. Punya bahasa yang berbeda, semengerti yang ibu-ibu ini punya. Sudah banyak yang oma-oma. Lalu bagaimana dengan Jabas, dengan jaga bangsa? Mereka punya cara berdoa yang lain lagi. Mereka punya tugas berbeda. Doa nyembah Tuhan, pemetaan setiap kali. Mereka akan selalu aware di Bandung ada terjadi apa. Ya toh, lalu mereka harus doling kemana, pergi ke tempat tinggi, rutin mereka kerjakan. Karena itu tugas dan bagiannya.
Beda lagi dengan yang namanya unit Pilar Sejati atau UPS. Ini orang-orang baru yang dididik, diajar untuk melengkapi unit yang lain. Kalau engkau diajari peperangan rohani, sekali waktu engkau akan dimintai oleh Jabas, tolong bantu kami perangan rohani. Unit ini akan membantu. Tapi kalau tiba-tiba, ya toh, ayo ini ada acara ngurus makanan, bergabung dengan ibu-ibu, mereka akan membantu dalam persekutuan ibu-ibu. Unit yang bisa disiapkan, ya toh. Dulu tuh saya suka bilang unit ini itu unit sumpelan. Supaya bisa disumpelkan kemana aja saudara ya, yang butuhnya yang mana. Yang belum berhasil adalah saya tanya, ada enggak toh yang mau menyanyi, membantu kami menyanyi, itu belum ada saudara. Yang di musik ini belum submit mereka. Ya toh. Sebuah unit yang dididik punya pengertian, punya pengajaran berbeda. Kenapa kalau di UPS kok isinya sharing terus sih? Ya, belajar firman Tuhan, belajar mengerti, karena bagian mereka ada memperlengkapi unit yang lain. Lalu ada lagi penari, pemusik, sound system, media. Punya cara yang berbeda. Lalu kita persekutuan umum ini punya cara yang berbeda. Ada youth satu lagi punya cara yang berbeda. Saudara bukan masalah karena semua kita berbeda. Lalu kita bergerak masing-masing. Bukan. Kami yang di umum ini adalah tempat sebuah wadah. Saat semua unit berkumpul. Menyatukan visi dan tujuan. Bekerja sama dalam melakukan semua kegiatan yang Tuhan berikan untuk Eklesia Pilar dalam hal apapun. Melengkapi. Bukan sebuah wadah atau tempat diperebutkan. Siapa yang akan memimpin, siapa akan yang main yang menjadi utama. Bukan. Ini wadah untuk kita bersama-sama bekerja sama untuk Tuhan. Beda, cara menyembahnya beda-beda. Karena beragam orangnya. Ada yang masih muda, ada yang mungkin sudah umurnya banyak. Yang sudah sangat dewasa. Lain. Beda cara kita menyembah seperti di persekutuan anak-anak. Kan lucu saudara, engkau sudah setua dan sebesar ini. Lalu saya nyanyi, ayo mari kita bangkit berdiri. Ibu-ibu, bapak-bapak. Dan menyanyi seperti lagu sekolah minggu. Walaupun jatuh, gitu, grubruk jatuh. Walaupun jatuh lagi. Gitu. Dipukuli orang, itu sama teman-teman dipukulin. Dijauhi teman, suruh memeragakan. Jarang tuh saudara, betul enggak? Begitu diberikan cara seperti itu, saudara kan mikir, iki persekutuan apa toh? Betul enggak? Lain masa, lain zaman, lain usia, lain cara berpikir, betul enggak? Berbeda. Dengan YRP juga berbeda. Kalau nyanyi selalu semangat, lagu praise juga semangat, lebih semangat, lagu worship juga semangat. Kalau sudah lagunya semangat, lompat-lompat, itu saudara saya berdoa di bawah. Tolong malaikat Tuhan sangga supaya tidak ambruk dan rubuh itu. Gedebuk. Kalau mereka sudah nyanyi bersama dan lompat barengan, bruk. Bayangkan saudara, kadang-kadang kalau misalnya kayak full penuh 200 orang, melompat bersama-sama, yang bisa fisika juga sampean itu loh, ukur loh, hitung. Itu, tekanan ke bawahnya. Tapi itu cara yang berbeda. Masing-masing unit punya cara memuji Tuhan, punya tim musik masing-masing. Dengan cara yang berbeda. Tetapi kita ini masih dalam satu wadah, yaitu apa? Pilar Bahtera. Eklesia Pilar. Apapun yang engkau sebutkan. Berbeda. Tapi kita punya cara masing-masing untuk melayani Tuhan. Kalau engkau berdiri sendiri, saudara, kekuatanmu tidak seberapa. Tapi saat kita bersatu, berkumpul, kita mengumpulkan semua kekuatan kita. Bersepakat dan sehati. Kita punya kekuatan yang sangat ajaib yang bisa mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan. Seperti yang di Mazmur 133. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Saudara kalau engkau ke Israel. Dari Hermon sampai ke Sion itu jauh. Jauh saudara. Jadi pasti minyak yang mengalir tidak mungkin sedikit. Pasti minyak akan mengalir berlimpah-limpah. Karena dari Gunung Hermon ke Gunung Sion jaraknya jauh. Tapi sekali lagi syarat utama dan yang mendasar adalah apa? Rukun. Hari-hari ini. Kalau dalam setiap kehidupan kita. Di dalam rumah tangga. Mulai ada perbedaan pendapat, ada gesekan. Saya ngomong. Rukun, mah, rukun. Rukun, Pak. Belajar sehati dan sepakat, saudara. Sehati dan sepakat, engkau harus punya kepercayaan satu dengan yang lainnya.
Yang kedua, engkau tidak boleh menilai. Engkau tidak boleh berprasangka. Atau engkau tidak boleh seuzon, saudara. Itulah yang dikatakan di Yeremia 7 ayat 8. Atau itu seperti perkataan dusta yang tidak berfaedah. Kenapa coba? Saudara, engkau berprasangka, sudah kejadian apa belum? Belum. Betul enggak? Nah kalau sesuatu belum kejadian, sudah engkau omongkan di depan, itu kan seperti gosip toh. Perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak berfaedah. Jangan engkau memperkatakan atau seuzon saudara berprasangka untuk banyak hal. Saudara engkau bukan Tuhan. Seringkali ada banyak orang, ada yang berkata, saya kecewa dengan Cilani, Tante Lani yang begini. Saya sampai senyum rasanya. Saya ngomong gini, oh hebat ya. Apa karena melihat wajah saya tidak ramah dan tidak tersenyum saat bertemu. Bukan berarti saya membenci saudara. Engkau bahkan tidak tahu apa yang sedang saya alami. Bagaimana saat Tuhan berkata seperti bujangnya Elia atau Elisa, bawa tongkatku. Di jalan kalau ketemu orang jangan menyapa. Itu saudara, siapa tahu Tuhan perintah jangan menyapa, jangan ngomong. Lalu saya selalu ketemu, lalak diem aja. Dia langsung berasangka, jangan-jangan mami marah ya sama aku ya. Mami marah sama Ede? Enggak. Hanya cuma karena saya lupa tersenyum ya toh, karena banyak yang dipikirkan. Lalu orang akan berkata, sombong banget sih Cilani sekarang. Ya toh, ketemu saya senyum ada enggak? Kalau hari Sabtu, nyapa aja enggak? Saudara bahkan tidak tahu apa yang sedang saya alami hari-hari ini. Tapi seringkali kita melihat dengan mata kita dan engkau berprasangka. Jangan saudara. Prasangkamu itu membuat kita terpecah belah. Membuat kita teriritasi hati. Ya. Jadi engkau kalau rukun ada banyak hal yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Dari semua yang saya sharingkan hari ini, saya bisa menarik 3 kesimpulan. Bagaimana supaya kita bisa sehati, sepakat dan kita bisa rukun. Yang pertama, engkau harus berani berdiri di tengah-tengah perbedaan tanpa memecah belah. Itu sulit. Karena kalau berbeda, biasanya kita akan selalu condong ke sebelah yang lebih cocok. Dan mengabaikan yang lain. Tapi tidak banyak orang berani berdiri di tengah-tengah, tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Karena sulit. Biasanya kita akan berkelompok atau memberikan diri kepada yang sepikiran dengan kita. Padahal di dunia ini tidak ada satu orang punya sepikiran, saudara. Semuanya lain-lain, punya pendapat masing-masing. Engkau butuh keberanian berdiri di tengah-tengah perbedaan tanpa engkau menjadi penyebab sebagai orang yang memecah belah. Tidak gampang. Tapi yang kedua, engkau harus punya kerendahan hati untuk mau mendengar orang lain. Saudara, kenapa sih seringkali orang tidak bisa sepakat? Karena tidak mau saling mendengar. Tidak mau mendengar pendapat orang, tidak mau mendengar usulan. Tapi ada yang begitu. Tapi kan kadang-kadang usulan itu dari emosi, Ci. Belum tentu semua usulan berasal dari Tuhan. Betul. Itulah kenapa engkau harus punya kerendahan hati untuk mendengar. Setelah semuanya engkau dengar, simpan. Terus ngapain? Hadapkan kepada Tuhan. Tuhan, semua orang ngomong gini, saya pusing. Biar engkau yang menetapkan. Dan yang ketiga, punya sikap hati yang sangat besar. Engkau harus punya hati yang sangat lapang. Engkau harus punya hati yang sangat dalam. Engkau harus punya hati yang sangat tinggi, luas. Punya hatinya cukup, sangatnya gak nahan saudara. Kenapa? Sikap hati, engkau harus punya sikap hati yang bisa mengerti banyak perbedaan. Engkau bisa menerima banyak perbedaan. Engkau bisa mengerti ada cara yang baru. Engkau bisa mengerti ada banyak perubahan yang baru. Seringkali hati kita tidak bisa menerima saat ada perubahan dalam hidup kita. Saudara, contohnya saya aja. Saya ini kan orang yang beberapa dari kita lah, tapi saya aja sekarang daripada nanti menyinggung keamanan bangsa dan negara, saudara ya. Saya aja. Dari tahun 2006 sampai 2016, 10 tahun. Saya diajar
saya mengalami ya toh, dengan versi didikan yang pertama. Didikan pilar yang pertama. Tapi lepas dari 2016, saya ini memasuki sebuah masa pendidikan sebagai seorang pilar dengan masa dan era yang baru, dengan cara yang baru. Nah, seringkali di dalam dua masa ini, di masa yang pertama, di masa yang kedua, ada beberapa orang yang tidak ada di dalamnya dua-duanya. Ada yang dari awal bersama dengan saya, dari 2006 sampai 2016. Tapi ada juga orang yang bersama dengan saya, cuma dari 2016 sampai hari ini tidak mengalami masa yang lama. Tapi ada banyak dari kita yang mengalami kedua-duanya. Saudara tahu, saya ini bukan merasa sebagai korban saudara ya. Tapi menjadi orang yang terjepit di tengah. Untuk orang-orang yang lewat didikan yang pertama, mereka melihat di tahun yang baru 2016 sampai hari ini, kok lain caranya? Kok lain modelnya? Kita kan diajarinya gak begitu, betul gak? Bertanya gak saudara? Jangankan saudara, saya aja tanya, kok jadi gini pilarnya? Tapi di masa yang baru ini, di 7 tahun yang terakhir, yang engkau tidak mengenal dari ajaran yang pertama, engkau juga lihat generasi yang lama. Kok caranya gitu, beda dengan kita. Saudara saya yang di tengah berusaha menerjemahkan. Di generasi yang pertama saya mencoba menangkap, di generasi yang baru saya menangkap dari yang lama. Saya jelaskan ini loh maksudnya. Tapi saudara, di masa transisi sekitar berapa? 7 tahun. Frustasi saudara, percayalah. Kita jelaskan kiri kanan tidak saling mudeng. Ya toh. Lalu begitu banyak tuntutan. Mendengar suara begitu banyak. Begitu 10 tahun pertama habis, ganti dengan cara yang baru. Agar banyak suara, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Semua pakai kata harusnya dan kata Tuhan. Saudara tuh hebat loh saudara kita tuh. Ya toh, kalau memberitahukan kata Tuhan, saya enggak tahu Tuhannya sama apa enggak, saya enggak tahu saudara. Tapi kan yang pasti pakai kata Tuhan dulu. Tapi gemper saudara ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saudara, sejujurnya frustasi saudara. Sampai saya berkata sampai satu titik Tuhan capek. Tapi begitu saya mulai berkata, ada suara yang mengatakan capek toh. 18 tahun ini apa yang kau kerjakan tidak membuahkan apapun. Semua berjalan masing-masing. Unity dari mana? Semua orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Tidak pernah ada yang memperdulikan. Lalu dikatakan capek. Tapi firman Tuhan berkata, ada lagunya, jangan lelah. Di mana? Bekerja di. Jadi kalau saudara capek, saudara kerja di ladangnya siapa? Saya mau tanya. Firman Tuhan bilang jangan capek. Saya ngomong, iya tidak capek Tuhan. Kasih karunia dan anugerah Tuhan cukup untuk hidupku. Saudara, kalau mulai ada suara-suara yang miring seperti itu, counter dengan firman Tuhan. Itulah mengapa engkau harus membaca firman. Tidak ada cara lain karena Tuhan adalah kekuatan kita. Lalu saat ada banyak perkataan, harus begini, harus begitu. Saya mempraktekannya Tuhan ajarkan, saya simpan saudara. Lalu apa? Saya perhadapkan kepada Tuhan. Lalu apakah selesai? Tentu tidak. Di tengah saya memperhadapkan kepada Tuhan, kadang Tuhan jawab langsung itu enak. Tapi kalau Tuhan menjawabnya kurang langsung, ada jeda waktu dan saya masih berdiam menantikan Tuhan. Tetap ada yang berkomentar, Cilanik sih diem aja, gak ngapa-ngapain, tidak tegas, tidak gini. Saya sampai mikir Tuhan mendengarkan, punya hati yang besar, menunggu Tuhan tetap dilempari batu, saya bilang. Tetap aja salah. Tapi saudara, kita butuh generasi yang seperti ini. Yang memperhadapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita ini generasi yang tidak rukun, tidak bersahabat, tidak sepakat, bubar. Mungkin orang bilang kita pilar jumlah tidak banyak, memang namanya pilar jumlahnya tidak banyak. Tapi kita harus menyadari kekuatan kita tidak seberapa kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Makanya yang pertama saudara, engkau harus berani. Engkau harus punya kerendahan hati mendengar apa yang orang-orang katakan sekelilingmu. Tapi sekali lagi jangan berhenti di sana. Perhadapkanlah semuanya sekali lagi kepada Tuhan. Dan biarkan Dia yang menetapkan apa yang terbaik untuk kita. Betul enggak? Hari ini
kita tidak bisa memaksakan begitu banyak hal kepada saudara-saudara kita dan merasa bahwa kita yang paling benar. Saudara kita punya cara masing-masing untuk menyembah Tuhan. Mungkin macam-macam, tapi itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Saat kita bersehati, kita sepakat dengan cara kita menggetarkan hati Tuhan. Tahun ini, di permulaan persekutuan setelah kita libur lebaran, yuk sama-sama. Di awal tahun saat Tuhan mengatakan, engkau harus unity dan mengusahakannya. Saya tahu saudara, saat Tuhan katakan unity yang diusahakan, maka akan ada banyak hal yang sangat sulit yang benar-benar harus kita usahakan. Belajar saling mengerti. Gampang, sulit. Terakhir, saudara masih ingat ya? Saya mau kesaksian saat kita mau membayar kontrakan rumah ini. Saudara, waktunya kan tambah lama tambah dekat. Semua orang bilang kontrak rumah ini tuh saudara, 1 tahun itu cuma 160 juta. Wong cuma kok 160 juta saudara. Dibeliin cilok banyak tuh saudara 160 juta. Nah, buat ukuran orang, berapa Ci kontrakanmu? Setahun 160 juta, murah. Lah murah tuh nek punya uang saudara, betul enggak? Nek punya uang ya 10 ribu aja kan mahal. Lalu saya diam. Kalian kontrak berapa lama? Saya bilang, waktu itu saya bilang saya kontrak 10 tahun. Berarti saya harus membayar 1,6 miliar. 10 tahun. Tapi satu dan lain hal, saya tidak mampu membayar. Mungkin iman tidak sampai. Saya ngomong sama yang punya rumah, Bu, bolehkah yang 10 tahun ini saya cicil? Ya toh, per tahun atau pokoknya begitu saya punya uang saya bayar. Paling enggak 3 tahun lah. Yang pertama saya bayar 3 tahun. Oh boleh Bu, enggak apa-apa. Yang punya rumah baik saudara. Lalu 3 tahun pertama kita berhasil membayar. Yaitu dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Lalu 3 tahun tambahan. Saat itu saya berdoa. Saudara, kita ini kan diajar ya toh. Pokoknya apa-apa minta Tuhan. Itu yang saya lakukan. Saya cuma diam. Saya cuma bilang, ayo doa loh. Kita mau bayar kontrakan nih, ayo sembahyang, minta Tuhan. Lalu saya diam. Nah, kira-kira sekitar bulan apa tuh ya? Oktober atau November tuh? Oktober kayaknya. Lalu tiba-tiba Bevis ngomong gini. Tante Lani mau bikin amplop. Buat apa? Kita mau ngadain persembahan. Buat apa? Ya buat kontrak rumah. Saya bilang, kamu yakin? Bev, kita ini dididik Tuhan. Itu bertahun-tahun. Tidak pernah kolektor saudara, betul enggak? Yang orang-orang lama, enggak pernah toh? Kotak persembahan itu tempatnya masih sama di belakang. Mau ngasih situ, enggak ngasih situ terserah. Tapi enggak pernah yang namanya narik kolektor itu enggak pernah. Nah, seperti tadi, dididikan 10 tahun yang pertama, tidak pernah ada pembelajaran untuk memberikan persembahan. Tapi tiba-tiba di pendidikan masa yang kedua, dikatakan persembahan. Saya tuh sampai ngomong saudara, kamu yakin? Yakin. Tuhan ngomong apa? Persembahan. Yang benar. Saya tuh berulang-ulang saudara. Kenapa? Saya tidak percaya. Mosok toh. Tapi sekali lagi kita tidak boleh punya pikiran sempit. Kenapa? Kita zaman yang hari ini, zaman Lani dengan zaman Bevis berbeda dengan zaman Yusak Cipto. Tuntutan Tuhan kepada Yusak Cipto dan kepada Lani dan Bevis lain. Iman, masa, pikiran yang kami miliki lain. Tuhan tidak mungkin menuntut kami seberat menuntut Pak Yusak. Meskipun kita diajarkan. Tapi sekali lagi saya ngomong Tuhan, saya tidak pernah diajarkan, tapi kali ini aku tak sepakat. Meskipun rasanya kok aneh ya, tapi saya mau sepakat saudara. Nah, sepakat itu bukan berarti pura-pura. Sepakat itu bukan berarti iya, lalu kita tidak melakukan. Sepakat itu bukan berarti ya udah kalau kamu memutuskan, aku tidak setuju, kamu aja yang jalan, kita diam saja. Salah. Itu bukan sepakat. Engkau sedang memisahkan dirimu tanpa engkau sadari. Dan saat pemimpin mengatakan sesuatu dan kita tidak mengikutinya di hadapan Tuhan, dihitung sebagai pemberontakan. Ngeri saudara. Saya ngerti. Makanya saya bilang ayo sepakat. Ya saya sepakat. Lalu amplop saya buat. Buat amplopnya, mulailah kita mulai persembahan. Saudara ngalami ya. Lalu setiap minggu diumumkan. Mau ngasih persembahan boleh enggak boleh. Kita bilang kita akan ngasih persembahan. Semua untuk kontrakan. Saudara tahu dari beberapa orang yang memberi persembahan. Dikumpulkan yang pertama saudara. Dari sekitar bulan November itu sampai kira-kira bulan Januari, Februari. Itu terkumpul uang hanya 78 juta. Nutup setahun aja enggak.
Kalau sikap hati salah, sikap hati saya salah, bisa ngomong begini, loh tenang toh, makanya persembahan tidak nutup, bukan dari Tuhan ini, betul enggak? Tapi bahkan tidak pernah terpikir. Tapi hari itu saya bisa berpikir seperti ini, Tuhan ini cuma 78 juta, membayar 1 tahun butuh 160 juta minimal. Tapi aku percaya, aku mau sepakat, ini adalah sebuah wadah pintu pertama yang akan membuka pintu berkat selanjutnya di belakang Tuhan. Tapi butuh sepakat saudara. Meskipun tidak sepikiran, meskipun tidak setuju, tetapi saya mau sepakat. Dan saya menghargai dia, Bevis mendapat dari Tuhan bahwa melakukan persembahan. Saya tahu ada sesuatu yang Tuhan sedang katakan yang mungkin saya tidak tahu. Dan saya kerjakan dengan segenap hati, ayo berdoa. Setiap kali persembahan, Cik dihitung oke. Nyimpan di lemari saya ngomong 5 roti 2 ikan. Pokoknya Tuhan bertambah-tambah, tidak tahu gimana caranya. Dan sampailah bulan Maret. Sampai bulan Maret kami tetap berdoa. Tiba-tiba cukuplah saudara. Terkumpul uang dari semua persembahan, dari kas. Dikumpul-kumpul di jumlah jambleh itu saudara. Cukup untuk 1 tahun, 160 juta. Oke Tante Lani, bayar aja 1 tahun. Tapi secara manusia, saya ngomong gini, di hati ada yang tidak pas. Setahun? Iya setahun. Udah bayar aja, minimal kita bisa bayar setahun, memperpanjang setahun. Saudara, setahun tuh sekarang tuh cepat. Ya toh? Sekarang aja sudah bulan berapa? 5 toh? Kita 12 bulan, 7 bulan lagi sudah ganti tahun loh saudara. Lalu saya mulai memikirkan, kalau saya bayar sekarang cuma setahun, maka kira-kira bulan November, Desember saya akan pusing kembali, betul tidak saudara? Berdoa untuk tahun selanjutnya. Saya sampai ngomong, Tuhan bisakah engkau memberikan kelonggaran Tuhan sedikit. Supaya tidak terlalu terburu-buru memikirkan ini dan itu. Lalu saya ngomong sama Bevis. Bev, boleh enggak? Kalau Tante Lani bayar, tunggu nanti. Kapan? Sampai limit batas terakhir kita harus bayar, baru kita bayarkan. Kenapa? Rasanya di hati ini masih bisa lah. Pokoknya Tuhan akan datangkan berkat, tidak tahu dari mana. Tapi pokoknya kita bisa bayar 3 tahun minimal. Lalu oke, sepakat. Kali ini gantian saudara. Dia yang sepakat dengan saya. Dan saudara tahu saat waktunya mau membayar. Kurang dari 1 minggu. Dalam sekejap Tuhan penuhkan. Kita ini punya uang 480 juta untuk bayar kontrakan 3 tahun saudara. Kesepakatan itu membuahkan banyak mujizat dan keajaiban. Rukun itu loh membuat minyak yang di Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion. Tapi engkau butuh namanya rukun. Sehati sepakat, tiang dan dasar. Engkau menjadi pijakan, tapi engkau juga menopang. Tidak gampang. Tapi kalau dengan Tuhan pasti bisa. Singkat cerita saudara, kita bisa bayar. Saya mengucap syukur untuk semua saudara yang sudah memberikan persembahan. Bukan cuma uang. Engkau berdoa bersama dengan kami. Yang mungkin bahkan saya tidak lihat. Mungkin engkau sedang berpuasa untuk tempat ini. Saudara, saya mengucapkan terima kasih dari hati saya yang terdalam. Saya tahu kita ini kalau dulu Pak Yusa almarhum menjadi pilar yang besar kuat. Tapi kita sekarang menjadi pilar-pilar yang kecil mungkin. Belum sebesar beliau. Tapi saat pilar-pilar kecil ini disatukan akan mempunyai kekuatan yang sama besarnya. Bukan cuma untuk menopang tempat ini, tetapi juga untuk menopang Indonesia. Saudara yuk dinikmati. Tahun ini yuk rukun. Yang pertama engkau harus punya percaya kepada Tuhan dan kepada saudaramu. Yang kedua engkau harus menilai. Bukan menurut ukuran manusia, tetapi untuk menurut ukuran yang Tuhan tetapkan. Dan jangan pernah kau ukur Tuhan seperti engkau mengukur manusia. Yang ketiga, engkau harus bisa berjabat tangan dengan sangat right hand of fellowship. Berjabat tangan dengan kuat. Saling memegang untuk tidak saling melepaskan. Berjalan bersama. Unity bukan masalah seragam. Tapi unity itu berbeda, tapi bisa jadi satu. Dan itu dibutuhkan namanya tulus dan murni. Saya kemarin kasih contoh saudara. Saya dulu punya teman di proyek. Tangannya tuh luka, kepotong jari tengahnya, hilang. 2 buku jari ini jadi tinggal sedikit. Nah dia ini pakai jari palsu, gitu. Dia pakai jari palsu sama panjangnya gini. Cuma kalau dia kasih cincin saudara,
Jadi kalau cincinnya dilepas baru kelihatan ada garisnya. Itu kalau dicoplok cepluk gitu cuma bujel ininya, itu enggak ada. Sedikit itu. Nah saat dia memegang, saudara. Memegang gelas kan gini. Tapi tangannya yang palsu tuh enggak bisa menekuk. Kan lurus terus. Jadi dia pegang selalu di tangannya begini. Saudara, di dalam bahasa isyarat apapun lah. Jari tengah ini kalau kaku dan diletakkan pada posisi yang salah bisa membuat orang marah, betul enggak? Itu kaku kok. Tiba-tiba kalau gini enggak bisa dia. Yang ini tetap begini, maaf. Karena enggak bisa nekuk, betul enggak? Ya kalau ini diangkat di depan orang, oh bisa dilempari batu saudara sampean. Itu tanda tidak baik, ya toh? Tapi saya mau bilang seperti apa? Dalam melayani Tuhan, kita unity. Butuh yang tulus, murni dan asli. Engkau tidak bisa palsu. Kepalsuan itu tidak akan bertahan lama. Kalau kita tidak punya hati yang tulus dan murni. Dan engkau hanya mengajukan kepalsuan dalam engkau melayani Tuhan, bersekutu di tempat ini. Saudara, sekali waktu engkau akan terlepas dan mungkin engkau akan dilempari batu tadi. Saat semua orang menyembah dan menunduk, ada satu yang tidak bisa ikut. Karena engkau palsu. Saudara sepakat sehati, butuh yang namanya murni dan tulus serta rendah hati. Hari ini saudara, pembelajaran ngomong gampang, melakukannya susah, percayalah. Tapi yuk belajar. Karena Tuhan bilang, rukun itu sehati, sepakat itu tiang dan dasar. Tidak ada yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dari kita sini yang mau belajar sehati, mau rukun, atau unit yang ada, mari bangkit berdiri.